Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setelah penguasa wali kota, kemudian ada jari yang di tengah. Siapa ini jari yang di tengah? Dia tidak miring ke kanan, dia tidak miring ke kiri. Dia paling dimuliakan, dia paling ditinggikan, dia paling diagungkan, dia paling dihormati. Dia adalah al-ulama warasatul anbiya. Dia adalah ulama. Alhamdulillah, hari ini gambar Bapak Wali Kota Ternate disandingkan dengan gambar Habib Rifki Al-Hamid. Padahal badan saya lah yang paling kurus. Tiba-tiba di situ saya yang paling besar. Terima kasih abang yang mencetak baliho. Kau sudah membesarkan hatiku. Ustaz Somad diletakkan di tengah. Ustaz Abdul Somad tidak boleh terlalu miring ke kiri. Maka dari tadi saya berusaha untuk tegak istiqomah di tengah. Kalau saya terlalu miring ke kiri, apa kata ibu-ibu? Ustaz Somad tidak adil, mentang-mentang dia laki-laki. Kalau saya terlalu miring ke kanan, apa kata bapak-bapak? Kelihatannya Ustaz ini agak gatal. Maka saya harus menjaga supaya saya selalu berada di tengah, tidak terlalu mundur ke belakang. Kalau saya terlalu mendekat ke Pak Wali, ini jangan-jangan Ustaz Somad bawa proposan. Saya juga tidak terlalu maju ke depan. Saya selalu menjaga keseimbangan. Tolong jangan tarik-tarik saya. Biarkan saya selalu berada di tengah. Khairul umuri awsatuha. Ini jari memang dia bukan paling besar, kan yang besar jempol. Ini jari yang paling tinggi dihormati dan dimuliakan. Kalau ada acara kepiting, udang, cumi, ikan, ayam, daging kambing, silakan makan. Pejabat, wali kota, Kapolres, Kapolsek, Dandim dan Ramil, TNI, Polri, Sekda. Tapi yang pertama kali makan siapa? Ustaz. Andai di situ ada racun, siapa yang mati duluan? Ustaz. Selesai ceramah di masjid, Ustaz Somad, mari kita jenguk pasien jamaah kita sedang sakit di rumah sakit umum. Oke, I am coming. Sampai di rumah sakit, saya langsung disambut oleh direktur rumah sakit umum memakaikan jas berwarna biru langit yang kancingnya di belakang, pasang depan. Semua pejabat-pejabat yang ada di situ berdiri dan saya dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang IC. Memang begitu tulisannya, IC. Silakan masuk Ustaz Somad. Bapak direktur tidak masuk? Tidak. Bapak wali kota tidak masuk? Tidak. Bapak sekda tidak masuk? Tidak. Bapak kapolres tidak masuk? Tidak. Bapak dandim tidak masuk? Tidak. Silakan Ustaz Somad masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam mendoakan pasien yang sakit. Ternyata di dalam itulah semua penyakit menular. Pantasan mereka nggak mau masuk. Saya selalu didepankan, saya selalu didahulukan. Ikan, Ustaz Somad, ini namanya ikan Napoleon. Dagingnya biru kehijau-hijauan. 1 kilonya 1 juta. Banyak ibu-ibu ketika belanja di pasar, berapa? 1 juta, langsung kumat jantungnya. Yang belanja istri pejabat, dibawa pulang ke rumah pejabat, dimasak oleh koki chef terkenal. Setelah hidangan siap, yang makan bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota. Yang pertama makan
Ustaz Abdul Somad. Ketika pejabat-pejabat diajak makan, bapak mau makan daging kambing, kolesterol. Bapak mau makan rendang, asam urat. Bapak mau makan emping melinjo, asam lambung. Siapa yang dipersilakan makan? Ustaz Somad. Secara logika akal saya ini sudah lama mati, tapi Allah masih izinkan saya. Kenapa? Karena masyarakat Ternate berdoa, ya Allah, di hari ulang tahun kota kami tercinta 774, izinkan Ustaz Somad datang ke kota kami. Setelah itu silakan dia mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga ulama kita. Tapi Ustaz Somad, Habib Rifki Al-Hamid dari Ambon dikirim orang tua terbang ke Tarim, Hadramaut, Yaman, belajar kepada Habib Umar bin Hafiz di Darul Mustafa. Setelah itu pulang lagi berdakwah di wilayah timur Indonesia. Yang satu lagi namanya Abdul Somad terbang ke Mesir, Kairo, Al-Azhar, tanggal 5 September 1998 sampai ke Kairo. 2002 pulang, 2004 terbang lagi ke Maroko. Setelah itu pulang ke wilayah barat Indonesia di Pulau Sumatera. Beliau wilayah timur, saya wilayah barat. Seakan-akan kami sudah bagi wilayah kekuasaan. Yang satu di timur, yang satu di barat. Di mana kami bertemu? Yang mempertemukan kami kota Ternate. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang banyak orang tidak mau menyekolahkan anaknya sekolah agama. Nanti kamu mau sekolah ke Tarim, jangan. Mau sekolah ke Mesir, jangan. Nanti kalau jadi ustadz makan apa? Orang yang takut anaknya sekolah agama, takut makan apa, tolong bawa ke rumah sakit umum, cek, periksa, USG. Jangan-jangan lambungnya dengan otaknya dekat. Nanti kalau kamu jadi ustadz makan apa? Habib Rifki Al-Hamid sampai sekarang masih hidup. Ustadz Abdul Somad masih hidup, masih makan. Saya kurus ini bukan karena tidak makan. Ini memang sudah takdirnya begini. Banyak orang bilang, Ustadz Somad ini jaga makan ya. Saya nggak pernah jaga makanan, semua saya makan. Ustadz ada pantangan, ada pantang dekat, habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggak usah mikirin omongan orang. Apa yang mau dimakan, makan aja. Betul, Bu? Berarti mereka nggak diet. Kalau kita mikirin omongan orang, kita kurus, apa kata orang? Penuh penderitaan. Kalau kita gemuk, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Nggak usah pikirkan omongan orang. Jalani saja. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Dari bunyi klaksonnya udah ketahuan. Kredit, kredit, kredit. Habib Rifki Al-Hamid umur panjang. Kalau beliau menghadap Allah, beliau meninggalkan pesantren Ar-Rahmah di samping pantai Ambon yang begitu indah. Yang banyak dosa mau bertobat, datang ke pesantren Ar-Rahmah, mandi tobat di tengah laut. Bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Abdul Somad, kalau umurnya panjang dia tetap berdakwah, kalau umurnya pendek dia mati. Dia meninggalkan pesantren. Untuk laki-laki namanya Nurul Azhar, untuk perempuan Az-Zahra. Supaya apa? Supaya dakwah ini berkelanjutan. Nanti kalau Ustadz mati, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Sejuta Abdul Somad akan lahir di seluruh Nusantara, insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu, kalian mengandung 9 bulan 10 hari. Di Ternate ngandung masih 9 bulan 10 hari. Inilah ramahnya orang Ternate. Kita nanya dia ketawa.
9 bulan 10 hari kalian mengandung, 2 tahun kalian menyusukan anak, melahirkannya meregang nyawa. Apa balasan anak kalian? Sekolahkan dia sekolah agama. Saya nggak mau anak saya jadi ustadz, nanti kurus seperti Ustadz Somad. Anakmu sekolah agama, dia bisa jadi wali kota, dia akan adil dan amanah seperti Bapak Dr. Tauhid Sulaiman. Anakmu bisa jadi tentara, tergantung dari kecil sudah kelihatan itu kemana arah. Anak saya ini suka kali mandi di laut, angkatan laut. Anak saya ini Pak Ustadz suka main layang-layang, angkatan udara. Anak saya ini kemana-mana bawa sempritan, polisi. Tapi nggak ada bakat nyampanya Pak Ustadz, wasit sepak bola. Anak saya ini kemana-mana bawa martil, hakim konstitusi. Tapi nampaknya kurang adil, tukang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari kecil pulang dari sini perhatikan anak bapak ibu kemana arahnya. Anak saya ini belum jelas lagi Pak Ustadz, berarti ikut bapaknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini orang yang berkuasa, dan yang di tengah ini adalah ulama. Di samping ulama ada orang yang pakai cincin. Cincin biasa dipakai di sini. Saya belum pernah ketemu orang pakai cincin di sini. Di cincin di sini, semahal apapun batunya. Itu saya lihat batu Ustadz Somad, ini batu asli. Warnanya apa? Ini namanya blue sapphire. Warnanya biru, batu asli. Kalau nggak percaya, nanti saya pukulkan ke kepala. Apa mereknya Pak Ustadz? Mereknya Casio, dikasih orang. Katanya nggak boleh percaya kepada batu Pak Ustadz, nggak boleh percaya kepada batu, nggak boleh percaya kepada kayu, nggak boleh percaya kepada hantu. Kita hanya percaya kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masa Ustadz nggak percaya cincinnya? Itu cincin ada magic-magicnya Pak Ustadz? Ada. Ini kalau dibawa duduk di rumah makan nggak bayar. Tapi jangan makan, duduk aja. Ya sekedar berhias boleh. Habib Rifki Al-Hamid juga pakai cincin. Yang nggak suka pakai cincin nggak apa-apa, nggak wajib. Nabi Muhammad SAW pakai cincin. Cincin Nabi itu letaknya di kelingking. Letaknya tulisannya adalah Muhammad Rasulullah, sekaligus untuk stempel. Karena kalau ada surat Nabi itu nggak tanda tangan, dia stempel pakai cincin. Ini bagus juga untuk Pak Wali, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Supaya nggak ada alasan stempel tinggal di kantor. Pak tolong ini, langsung. Saudara yang dimuliakan Allah, ini penguasa, ini ulama, lalu ini siapa? Inilah orang-orang kaya. Ini kalau saya lihat orang Ternate ini kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu? Dari senyumnya lepas. Ini menunjukkan orang Ternate ini nggak ada utang. Nah kan lepas. Orang kalau ada utang, senyumnya nggak bisa lepas begini, dia tertahan, paling ketawanya. Nah, kan? Mudah-mudahan yang masih ada utang segera dilunaskan. Banyak juga yang begitu. Laisal ghina kathratal arad. Kaya itu bukan banyak barang-barang, banyak mobil, banyak uang, bukan. Kaya itu adalah kaya hati. Orang kalau mentalnya miskin, datang teman saya, petugas Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, Bapak, kelihatannya Bapak orang kaya, rumah Bapak besar, mobil Bapak besar, bini Bapak besar. Tolong Bapak keluarkan zakat. Apa kata dia? Mobil saya ini harganya 2 miliar, utang. Rumah saya ini 10 miliar, utang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuman istri saya. Akhirnya nggak bayar zakat. Ini namanya orang kaya tapi bermental miskin. Tapi orang Ternate kaya-kaya. Kenapa? Karena mereka ini bisa terlihat dari gaya jalannya, dari gaya berpakaiannya, dari kesuburan negerinya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami.
lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita berusaha. Apa yang dicari orang Belanda, orang Portugis, orang Jepang datang kemari? Mereka mencari rempah, mereka mencari cengkeh, mereka mencari kayu manis, mereka mencari bumbu-bumbu, mau dibawa ke Eropa. Gold, emas, mereka datang kemari. Sampai hari ini tanah sekitar ini mengandung berbagai macam, ada nikel, ada emas, ada perak, ada batu bara. Batu bara ini ada yang di dalam tanah, ada yang di atas tanah. Namanya Abdul Somad batu bara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan adik-adik kita yang kuliah segera dapat kerja, nabung uang, meminang anak gadis yang selama ini diimpi-impikan. Di hari wisuda melelehkan air mata. Ayah ibunya bertanya, kenapa kau menangis? Dia dulu yang ku antar ke kampus, ternyata sudah diambil. Bangkitkan semangatmu adik-adikku. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Kuatkan dirimu, kuatkan mentalmu, kuatkan jantungmu. Datang kau ke hotel tempat dia menikah, naik ke atas pelaminan, katakan barakallahu lakum wa barakallahu. Katakan kepadanya, kau akan menyesal melihat aku 5 tahun lagi. Jangan tunjukkan kau lemah. Selesai keluar dari hotel, pergi ke tepi pantai, menangislah di tengah laut. Jangan kau katakan kepadanya, kaulah satu-satunya. Wih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang kaya. Orang kaya ini akan membayar zakat. Ini kalau dilihat dari senyumnya yang lepas ini, satu orang paling dikit tabungannya 100 juta ini. Dari bunyi aminnya kayak kurang yakin. Kalau satu orang tabungan 100 juta, berarti zakatnya 1 tahun 2,5%. Berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh ya. 100 juta, zakatnya setahun 2,5%, 2,5 juta. Anggaplah yang datang ini 1.000, padahal ini lebih 10.000. 1.000 aja yang berzakat, 2,5 juta kali 1.000 sama dengan 2.500.000.000. Itu kalau dibelikan ke cendol, berenang sambil minum. Berapa fakir miskin yang tersantuni? Berapa anak yatim yang bisa dibantu? Berapa janda-janda yang tua? Berapa anak duafa? Berapa orang susah yang bisa kita bantu untuk menolong? Maka orang-orang kaya tolong bantu. Kalau yang 3 ini bersatu, penguasa, ulama, orang kaya, maka insya Allah aman negeri ini, insya Allah. Amin ya rabbal. Tapi kan baru 3 Pak Ustadz. Betul. Ada yang kecil. Siapa dia? Inilah adilnya Allah. Gak mungkin semua jari ini jempol semua. Kalau jari ini jempol semua, gimana ngorek hidung? Besar kali lubangnya. Jadi memang ada yang tidak bisa disentuh oleh Ustadz Abdul Somad. Makanya ada da'i-da'i muda, ada da'i-da'i yang khusus anak muda. Ustadz Taki Malik, Ustadz Hanan At-Taki, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak. Inilah dia anak-anak muda kita. Mudah-mudahan anak muda kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari lem kambing. Bapak-bapak yang punya toko bangunan, Masya Allah ya, malam ini kan bukan di pesantren ini kan, ini acaranya umum, tapi acara ini dibagi laki-laki semua. Ada beberapa perempuan yang terjebak.
Perempuan semua, nggak apa-apa. Ibarat sayur kan ada beberapa ekor udang yang tersesat di dalam tauco. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adik-adik dipelihara, dijaga. Maka kenapa kita pisah laki-laki perempuan? Supaya jangan sampai timbul maksiat. Majelis kita majelis zikir, majelis kita majelis munajat. Munajat artinya berdoa kepada Allah. Malaikat tidak turun kalau datang perbuatan maksiat dan dosa. Itulah mengapa tidak digabung. Terus ini ada laki-laki, di belakang perempuan kok boleh gabung? Sudah apa-apa, karena ibu-ibu sudah punya suami. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu jaga anaknya jangan sampai pacaran. Ini lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Doa terkabul berjamaah. Ya Allah, yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Sampai hati engkau Ustaz Abdul Somad, di hari yang penuh dengan kebahagiaan, kenapa kau doakan kami putus? Saya sudah pacaran 5 tahun Pak Ustaz. Apa? Pacaran 5 tahun gak nikah-nikah? Yang 5 tahun pacaran gak nikah, itu sama seperti iklan roti dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Pacaran 5 tahun gak nikah-nikah. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang meregang nyawa melahirkan laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Kalian yang muntah, kalian yang malu, kalian yang hilang harga diri. Tertulis di botol, do not accept if sale is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Paham? Gak perlu kujelaskan lagi kan? Kalian kalau rusak ketahuan. Mereka ini flash disk. Cucuk sana, cucuk sini, cucuk. Paling-paling kena virus. Ya Allah, jaga adik-adik saya yang laki-laki, jaga adik-adikku yang perempuan. Sampai masanya nanti kalian akan dipertemukan Allah di tempat yang baik bersama orang baik, dan kalian bertemu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Penguasa sudah, ulama sudah, orang kaya sudah, anak muda sudah. Yang terakhir, siapa yang paling suka dapat pulang dari Yogyakarta bawa kain batik? Ibu pulang bawa kain batik. Apa kata bapak? Gimana batik yang ku beli bang? Seumur hidup aku belum pernah melihat batik. Gimana masakan nasi goreng pagi ini? Yummy. Padahal asinnya minta ampun. Mereka perempuan, bapak bupati, wali kota, gubernur, camat, polisi, tentara, habib, ulama, laki-laki yang hebat-hebat ini semuanya lahir dari rahim. Ada yang lahir dari bencong. Jadi kalau begitu lebih hebat laki-laki apa perempuan? Jangan lawan makhluk terkuat di dunia. Kenapa Ustaz Abdul Somad dikawal kanan kiri? Supaya tidak diserang oleh gerakan emak-emak garis keras. Tadi saya mulai setengah 10, sekarang sudah setengah 11 kurang 10. Hujan sudah mau turun. Nanti ada munajat, zikir dan doa oleh Habib Rifki Al-Hamid. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saya ucapkan selamat hajat hari jadi Kota Ternate yang ke-774. Semoga Ternate tetap berkualitas tinggi, dijaga Allah, pemimpinnya adil dan amanah, rakyatnya makmur sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.